Di tengah lebatnya hutan belantara, hiduplah sekawanan burung parkit yang berwarna-warni. Mereka adalah burung-burung kecil yang ceria, penuh kicauan merdu yang membuat hutan terasa hidup. Setiap pagi, matahari menyapa dari sela-sela pepohonan tinggi, membangunkan burung-burung yang mulai berkicau seirama. Kawanan parkit ini hidup dengan damai di bawah kepemimpinan bijak Raja Parkit, seekor burung dengan bulu berwarna hijau yang berkilau saat terkena sinar matahari. Raja Parkit adalah pemimpin yang cerdas dan penuh kasih sayang. Setiap hari ia memimpin kawanan burung untuk mencari makan dan memastikan keamanan mereka dari bahaya. Semua berjalan tenang dan damai, hingga suatu hari, di balik semak belukar yang lebat, datanglah seorang lelaki yang hendak menangkap burung. Ia mendengar cerita tentang burung parkit yang memiliki kicauan yang indah, dan berpikir bahwa ia bisa mendapatkan banyak uang dengan menangkap dan menjual mereka. Si pemburu pun menyusun rencana. Dengan hati-hati, ia memasang jaring perangkap yang dilengkapi dengan seutas tali di atas pohon di dekat sarang burung-burung itu, yang di bawahnya penuh dengan makanan. Hah, burung-burung ini akan menjadi tambang emas bagiku, gumam si pemburu dengan seringai licik di wajahnya. Ia membayangkan uang yang akan ia peroleh ketika berhasil menangkap seluruh kawanan burung parkit. Namun, gumamannya terdengar oleh kawanan parkit yang sedang beristirahat di pepohonan. Mereka mulai berkicau dengan panik. Ada bahaya. Si pemburu memasang perangkap di sekitar sarang kita, seru salah satu burung. Kita harus tetap tinggal di sarang dan tidak terbang keluar, saran burung lain. Sayangnya, meski sudah waspada, kebutuhan akan makanan memaksa kawanan burung keluar dari sarang. Mereka terbang rendah, dan benar saja, beberapa dari mereka segera terperangkap oleh perangkap lisik yang dipasang si pemburu. Burung-burung itu meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tapi jaring itu sangat kuat. Suasana kacau pun melanda. Burung-burung yang tertangkap mulai berkicau dengan penuh ketakutan. Namun, di tengah kekacauan itu, Raja Parkit tetap tenang. Ia pun lantas berbicara. Tenang, tenang, semuanya, dengarkan aku. Burung-burung itu terdiam, meski rasa takut masih menyelimuti mereka. Pemburu itu ingin menangkap kita hidup-hidup, jika kita mati, ia tidak akan tertarik. Besok, saat dia kembali, kita harus berpura-pura mati. Dengan begitu, ia akan melepaskan kita. Burung-burung parkit yang lain saling memandang ragu. Mereka pun lalu meminta Raja Parkit menjelaskan caranya. Raja Parkit kembali melanjutkan pembicaraannya. Ketika pemburu itu melepaskan kita dari perekat, dan dia melihat kita seolah sudah mati, dia tidak akan membawanya. Kita hanya perlu tetap berpura-pura sampai dia pergi. Lalu, ketika aku menghitung sampai 100, kita terbang bersama-sama. Keesokan harinya, si pemburu datang dengan senyum lebar, yakin bahwa jebakannya berhasil. Dengan perlahan, ia mulai menarik tali yang mengikat jaring perangkapnya. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat tidak ada satupun burung yang bergerak. Semua tampak tak bernyawa. Si pemburu mengerutkan kening, kebingungan dan sedikit kecewa. Rah, mereka mati. Tak ada gunanya menangkap burung-burung mati. Dengan rasa frustasi, ia hanya memandangi burung-burung yang dikiranya sudah mati, dan tidak menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura mati. Saat si pemburu lengah, burung-burung itu bersiap-siap untuk terbang sesuai rencana. Namun, tiba-tiba sebuah dahan pohon jatuh dekat si pemburu dengan suara keras. Kejadian itu mengejutkan kawanan burung. Dan tanpa menunggu hitungan Raja Parkit,
Mereka semua terbang berhamburan ke udara, berusaha kabur secepat mungkin. Si pemburu marah besar ketika menyadari bahwa kawanan burung itu menipunya. Namun, di antara kawanan burung yang berhasil melarikan diri, ia melihat satu burung yang masih terjebak di jaringnya, yaitu Raja Parkit. Ia lalu mendekati burung itu. Seketika Raja Parkit bernyanyi dengan suara yang merdu, agar si pemburu tidak membunuhnya. Akhirnya kekesalan si pemburu itu mereda setelah mendengar nyanyian Raja Parkit, lalu ia membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan Raja Parkit terus bernyanyi dengan merdu. Inilah caraku agar pemburu ini tidak membunuhku karena kesal. Suatu saat aku akan melepaskan diri dengan caraku, gumam Raja Parkit. Sesampainya di rumah, si pemburu mengikat sangkar burung itu pada tiang tinggi, dan setiap hari Raja Parkit harus bernyanyi untuk menghibur tuannya. Hari demi hari berlalu, dan Raja Parkit terus bernyanyi, meski hatinya rindu akan hutan belantara tempat ia dulu bebas terbang bersama rakyatnya. Hingga suatu hari, kabar tentang kemerduan suara Raja Parkit sampai ke telinga seorang Raja Aceh. Sang Raja memerintahkan si pemburu untuk membawa burung parkit yang luar biasa itu ke istana. Si pemburu yang sangat menyayangi Raja Parkit merasa bimbang, namun tak ada yang bisa menolak perintah Raja. Akhirnya, ia menyerahkan Raja Parkit kepada Raja Aceh, yang kemudian menempatkan burung itu dalam sangkar emas mewah di istananya. Di istana, Raja Parkit diberikan segala hal yang terbaik, makanan lezat, tempat tinggal yang nyaman, bahkan perhatian penuh dari Raja sendiri. Tapi, meskipun semua kemewahan itu ada, Raja Parkit tidak bahagia. Ia merasa terpenjara dalam kemewahan yang mengikat kebebasannya. Perlahan-lahan, ia berhenti bernyanyi. Sang Raja Aceh pun khawatir, mengapa burung ini tidak bernyanyi lagi. Mendengar hal itu, Raja Parkit merencanakan jalan keluar. Ia kembali berpura-pura mati, seperti yang ia lakukan pada si pemburu. Ketika pelayan istana menemukan kematian Raja Parkit, mereka melapor kepada Raja Aceh yang sangat sedih. Ia memerintahkan agar burung itu dikuburkan dengan sebuah upacara. Namun ketika Raja Parkit dikeluarkan dari sangkar untuk dikuburkan, ia dengan cepat terbang ke udara, berteriak dengan gembira, "Aku bebas! Aku bebas!" Sang Raja pun terheran-heran melihat burung yang dikira sudah mati itu terbang dengan penuh semangat ke langit. Raja Parkit pun kembali ke hutan, disambut dengan sorak-sorai oleh kawanan burung paraket lainnya. Bersyukur bahwa pemimpin mereka yang cerdik telah kembali.